Kembali lagi bersama saya di channelnya GoVlog ID. Di video kali ini kita akan membahas septic tank. Septic tank adalah bak untuk menampung air limbah yang menggelontorkan dari WC atau water closet. Konstruksi septic tank adalah disekat dengan dinding bata dan di atasnya diberi penutup dengan plat beton. Dilengkapi penutup kontrol dan diberi pipa HWT dengan diameter kurang lebih 1,5 inch. Menjadi penghubung agar ada udara atau oksigen ke dalam septic tank, yang bertujuan untuk bakteri-bakteri menjadi subur sehingga bakteri itu menjadi pemusnah kotoran-kotoran atau feses yang masuk ke dalam bak penampungannya. Sebelum melanjutkan nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Kenapa bakteri dibiarkan tetap subur? Bakteri pada septic tank dimanfaatkan untuk pemusnahan kotoran atau tinja pada bak penampungan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegunaan dan fungsi septic tank. Fungsi septic tank yaitu menjadi penampungan air limbah dan proses penghancuran kotoran-kotoran yang masuk. Air limbah ini akan mengalir ke rembesan sumur beresapan yang jaraknya tak jauh dari septic tank. Begitu juga penempatan septic tank tak terlalu jauh dari WC atau water closet. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan konstruksi septic tank yang benar dan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, septic tank dapat dipakai secara individu maupun bersama atau komunal sampai dengan 5 rumah. Jika menggunakan sumur resapan atau bidang resapan tergantung dari ketersediaan lahan. Jika dipakai untuk pemakaian lebih dari 5 rumah, bidang resapan yang dibutuhkan akan membutuhkan lahan yang cukup luas. Untuk mengatasi kebutuhan lahan yang luas ini, dibangun suatu filter untuk menggantikan fungsi bidang resapan. Dibuat di tempat yang memudahkan untuk dilakukan pengurasan. Ukuran dan volume tangki septik tak dipengaruhi oleh jenis tanah, daya resap tanah maupun tinggi muka air tanah. Air yang keluar dari septic tank masih harus diolah dalam bidang resapan, sumber resapan atau filter. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu bedang resapan atau sumur resapan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan septic tank yang baik adalah: yang pertama, konstruksi dan ukuran tergantung pada tinggi muka air tanah dan jenis tanah. Kedua, jarak dengan sumber air bersih lebih dari 10 meter. Yang ketiga, hanya dipakai untuk pelayanan sampai 5 rumah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan resapan air kotor atau rembesan. Rembesan merupakan lubang yang berdekatan dengan septic tank, gunanya memperoleh aliran air limbah dari septic tank. Konstruksi rembesan terdiri dari pelapisan dari macam-macam bahan dari pasir. Di atasnya dipasangkan ijuk, kemudian dipasangkan kerikil atau split, dipasangkan lagi ijuk di atasnya, diberi pasangan batu karang yang berongga, diberi ijuk lagi dan pasir kembali, dan seterusnya. Yang perlu diperhatikan, sekeliling lubang diberi ijuk. Pipa paralon kurang lebih 2,5 inch yang di dalam rembesan diberi lubang-lubang untuk memudahkan penyebaran air limbah yang mengalir dari septic tank ke rembesan. Jika akan memasang sumur pompa atau jet pump, agar dipasang lebih dari 10 meter dari penempatan septic tank dan rembesan untuk menghindari infiltrasi air limbah dari rembesan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan bak kontrol. Bak kontrol adalah bak kecil yang terpasang di antara pasangan saluran air kotor. Gunanya menjadi pengontrol setiap saat jika saluran air kotor terjadi hambatan atau terjadi genangan air yang tak kita inginkan. Bak kontrol menggunakan penutup dari cor-coran beton tulang dilengkapi dengan besi pegangan untuk membuka. Dasar bak kontrol harus lebih dalam dari dasar saluran air kotor yang terdapat bertujuan agar endapan yang terjadi mudah dibersihkan. Penempatan bak kontrol ada juga ditempatkan pada penutup septic tank di samping menjadi pengontrol, mampu juga untuk menginput selang penyedot air limbah di septic tank.
Nah, kesimpulannya, tangki septic tank hanya menerima buangan kakus atau fesis saja, tidak untuk air bekas mandi atau cuci. Pengurasan septic tank dilakukan berturut-turut setiap 3 tahun sekali. Tak membuang bahan-bahan kimia berbahaya ke dalam tangki septic tank, seperti insektisida, karbol, pembersih lantai, pemutih pakaian. Lumpur feses hasil pengurasan tangki septic tank masih berbahaya untuk manusia dan lingkungan. Pengurasan sebaiknya dilakukan oleh orang atau petugas yang memiliki peralatan penguras yang memenuhi syarat. Lumpur hasil pengurasan tak boleh dibuang ke sungai atau ke tempat terbuka, akan tetapi harus dibuang ke tempat yang sudah direncanakan untuk penampung lumpur feses, misalnya instalasi pengolahan lumpur feses atau IPLT. Sekian cara membuat septic tank yang baik dan benar, semoga bermanfaat dan menjadi rujukan referensi untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe ya.